Saudaraku, pada saat ini saya ingin membahas tentang satu hal di dalam Alkitab, yaitu masalah kirbat air mata yang dalam bahasa lain disebut dengan lacrimatori. Mazmur 56 ayat 9 berkata, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Saudaraku, kirbat itu bisa terbuat dari kaca, terbuat dari tanah liat, terbuat dari kulit binatang. Kirbat itu dari kata dasar lakrima. Lakrima artinya air mata, dan air mata itu tanda berduka. Di Israel ada satu gereja, kalau dari Bukit Sion turun ke Taman Getsemani sebelah kanan, itu ada gereja Dominic Flevits atau gereja Yesus menangis. Saat itu Yesus tatkala turun dari Bukit Zaitun atau Bukit Sion, lalu dia melihat kota suci Yerusalem, maka Yesus menangis. Kenapa Yesus menangis? Karena sebentar lagi Yesus akan ditangkap dan murid-muridnya seperti anak ayah yang kehilangan induk. Dan Yesus juga menangis karena kota suci ini tatkala dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama bahwa akan dihancurkan, dan tepat pada tahun 70 yaitu Jenderal Titus menghancurkan kota suci. Ini sudah dinubuatkan oleh Kristus. Artinya bahwa pada waktu kita melihat kehidupan Yesus, Yesus itu tidak pernah tertawa. Kita membaca kitab Injil, kita tidak pernah menemukan bahwa Yesus itu tertawa. Tetapi yang ada adalah Yesus menangis. Lukas 19 ayat 41, Yohanes 11 ayat 35. Kita juga menemukan bahwa Yesus itu masgul hatinya, sedih yang amat sedih. Yaitu tatkala sahabatnya namanya Lazarus meninggal. Yohanes 11 ayat 38. Bahkan di dalam Matius pasal 26 ayat 37 sampai 38, Markus 14 ayat 34 mencatat bahwa Yesus sedih. Bahkan dikatakan di situ juga bahwa Yesus bernyanyi. Matius 26 ayat 30, Markus 14 ayat 26. Jadi yang tidak ada dalam kehidupan Yesus adalah ia tertawa. Yesus tidak pernah tertawa. Artinya bahwa tujuan inkarnasi, tujuan kedatangan ia menjadi manusia adalah dia mengangkat, dia membalut, dia menyembuhkan, bahkan dia memberikan penghiburan. Bukan dia tertawa di atas penderitaan manusia, dia tertawa di atas dunia yang berdosa. Jika demikian, tips dalam menghadapi kesukaran dan penderitaan atau lacrimatori, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kesusahan atau kesukaran adalah tanda kehidupan. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesukaran ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Artinya Alkitab mengajarkan bahwa sepanjang kita hidup sebagai manusia, maka yang namanya kesukaran kehidupan itu adalah bagian. Itu adalah hal-hal yang akan dijalani dan akan dialami oleh kita sepanjang hidup kita. Manusia tidak pernah mandi sendiri tatkala ia lahir. Bahkan ia tidak pernah mandi sendiri tatkala ia mati. Jenjang waktu dari lahir sampai mati, inilah yang disebut dengan tanda kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada air mata. Di mana ada kehidupan, di situ ada kesukaran dan penderitaan. Di dalam kesukaran hidup, justru iman kita akan diuji. Jadi yang pertama, kita lihat, kesukaran adalah tanda kehidupan. Sejak dari kita lahir sampai kita mati, itu pasti ada kesukaran hidup, pasti ada penderitaan. Tapi kita memiliki filosofi yang jelas sebagai orang percaya, yaitu bahwa kesukaran adalah tanda kehidupan. Yang kedua, kita bagaimana memiliki tips keluar dari kesukaran hidup, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Percaya bahwa masih ada Tuhan penolong di dalam kesesakan. Mazmur pasal 46 ayat kedua berkata bahwa Tuhan adalah gunung batuku, tempat aku bersandar. Sandaran kita sesungguhnya orang percaya itu sudah jelas di dalam Alkitab, yaitu bahwa
pada waktu kita dicobai, pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita ada penderitaan, pada waktu air mata itu menetes, pada waktu pergumulan itu ada, maka kita tetap percaya bahwa ada Tuhan. Semakin kita mendekat, bukan semakin menjauh. Kenapa? Karena terus berdoa dan berharap, maka Tuhan yang adil dan luar biasa itu akan bukakan jalan kepada kita tatkala ada penderitaan seperti itu. Tips yang ketiga, keluar dari persoalan hidup, yaitu apapun yang terjadi, baik itu kesukaran dan penderitaan, tetaplah memuji Tuhan. Habakuk 3 ayat 17-18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi di dalam penderitaan, tips yang ketiga adalah apapun yang terjadi, tetaplah memuji Tuhan. Memuji Allah tatkala ada kekurangan dan penderitaan berarti mengekspresikan kesalehan iman sejati. Sekali lagi, memuji Allah tatkala ada kekurangan dan penderitaan, ada air mata yang menetes, ada pergumulan yang besar, berarti tanda ekspresi iman yang sejati. Belajar dari pasukan perang, hanya fokus pada gendang perang, bendera, lagu membakar semangat perang, dan berperang untuk menang. Itulah yang dikatakan, apapun yang terjadi, kesukaran, penderitaan, masalah, air mata yang menetes, bahkan sampai mencucurkan darah, tetaplah memuji Tuhan. Di saat tertimpa masalah, cobalah untuk bernyanyi. Di situ kamu akan menyadari bahwa suaramu lebih parah daripada masalahmu. Sekali lagi, di saat tertimpa masalah, cobalah untuk bernyanyi. Karena di situ kamu akan menyadari bahwa suaramu lebih parah daripada masalahmu. Kenapa? Karena pada waktu kita menangis, pada waktu kita ada penderitaan, air mata tertumpah, suara kita tidak merdu. Tetapi Tuhan tahu air mata itu ditampung di dalam kirbatnya. Nah saudaraku, jangan kita menjadi orang yang egois. Kadang-kadang kita berkata, kalau bulan pertama kita menerima gaji atau di minggu pertama kita dapatkan gaji, kita berkata dengan nyanyian yang hebat dan luar biasa, dengan riang gembira kita berkata, semua bunga ikut bernyanyi, hatiku gembira, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Minggu kedua gaji makin menipis, kita bilang, kasihnya seperti sungai, dia akan alirkan gaji, dia akan alirkan berkat. Minggu ketiga semakin menipis, kita bilang gaji yang semakin menipis itu kita bilang Tuhan pasti buka jalan. Minggu keempat maksudnya bahwa tatkala kekurangan semakin dan semakin, kita berkata, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Apalagi ada 5 minggu utang dan utang karena kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, maka kita berkata, dalam Yesus kita bersaudara. Oh Bapak Ibu, orang tidak bersaudara kalau orang mau kasih utang. Tidak ada saudara kalau orang kasih utang. Hutang harus dibayar. Jangan begitu saudaraku. Jangan nyanyikan nyanyian seperti itu, karena itu tanda nyanyian orang tidak percaya. Tetapi dalam minggu pertama sampai minggu kelima dalam bulan itu, kita harus berkata bahwa di saat tertimpa masalah, kita terus bernyanyi dan memuji Tuhan. Saudaraku, sekecil apapun pergumulan doa, Tuhan sudah mencatatnya. Apalagi doa dengan air mata, percayalah ia telah menampungnya di dalam kirbatnya. Kesukaran adalah tanda kehidupan. Karena selama kita hidup dari lahir sampai kita mati, dari lahir kita tidak bisa mandi sendiri, dan sampai mati kita tidak juga bisa mandi sendiri. Pasti ada kesukaran hidup. Tetapi percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, baik itu kesukaran dan penderitaan, tetaplah memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan berkati. Shalom.